أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Demikian pula kita dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Tentunya semua ini berkat pertolongan dari Allah dan kemudahan darinya sehingga kita semua bisa menunaikannya. Karena banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang sehat-sehat badannya, yang kuat-kuat badannya, bahkan rumahnya pun tetangga masjid, tetapi terkadang tidak tergerak hatinya untuk menunaikan salat jamaah, tidak bisa bangun untuk melaksanakan salat subuh dan seterusnya. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita yang masih dimudahkan Allah Ta'ala seperti ini, kita patut selalu banyak bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa insyaallah taala kita akan membahas pelajaran dari kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masih membahas tentang babul adab, bab tentang adab-adab. Pada pertemuan lalu telah dijelaskan satu hadis yang menjelaskan tentang adab-adab ketika kita bersin, terutama ketika mendengar. Apabila ada orang yang bersin dan dia mengucapkan hamdalah, maka kita pun mendoakannya. Baik, pada pembahasan kita pagi hari ini kita juga akan bahas satu hadis terutama yang membahas tentang adab ketika minum. Nah, ma'asyiral muslimin, penulis rahimahullahu taala mengatakan wa anhu radhiyallahu anhu maqala, dan darinya radhiyallahu taala anhu darinya yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan hadis yang sebelumnya, yaitu dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri atau dalam keadaan berdiri. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya pada hadis nomor 2026. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Hadisnya pendek saja. Disebutkan penulis di sini dengan riwayat yang ringkas dan pendek saja. Beliau Rasulullah SAW mengatakan la yashrabanna. Beliau memberikan taukid di dalam hadis ini dengan nun taukid, yaitu as-saqilah. La yashrabanna artinya janganlah sekali-kali minum ahadum minkum, salah seorang dari kalian, qaiman, dalam keadaan dia berdiri. Maka ma'asyiral muslimin, zahirnya hadis ini menunjukkan kepada kita yaitu larangan dari minum yang dilakukan dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini ma'asyiral muslimin adalah sangat banyak sekali selain hadis yang mulia ini. Naam, di antaranya dalil lain yang menjelaskan yang semakna dengan hadis ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'imah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghardik atau melarang atau mencegah dari minum dalam keadaan berdiri. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam menghardik seseorang, melarang seseorang, mencegah seseorang dari minum sambil berdiri. Demikian pula dalam hadis yang lain juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ay yashraba ar-rajulu qa'imah. Bahwasanya Nabi SAW pernah melarang seseorang dari minum dalam keadaan berdiri. Juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam juga riwayat Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima faman nasiya fal yastanki. Naam, disebutkan dalam riwayat yang lain faman nasiya fal yastaki. Ya, artinya apa? Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Maka siapa yang lupa dari hal tersebut, maka hendaknya dia muntahkan minumnya tersebut. Perhatikan, janganlah sekali-kali salah seorang minum sambil berdiri. Faman nasiya fal yastaki, artinya siapa yang lupa ketika dia minum kok dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia muntahkan minumannya tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin, masih banyak hadis-hadis yang seperti ini, sehingga barakallahu fikum sebagian ulama berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi, sebagaimana juga dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ini, hal itu menunjukkan tentang dilarangnya minum sambil berdiri. Dan apa hukumnya? Sebagian ulama berdasarkan dohir hadis-hadis ini semua menyatakan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya adalah haram. Sebagaimana hal itu dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dan juga dikuatkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dan juga ditegaskan serta dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana beliau bawakan panjang lebar hadis-hadisnya dalam kitab Silsilah Ahadits As-Shahihah. Naam. Dan para ulama yang demikian ini berpendapat dengan zahirnya hadis-hadis tadi, yang semuanya adalah menunjukkan hadis-hadis qauli, hadis-hadis yang merupakan sabda Nabi, perkataan Nabi yang menyatakan larangan, ya, sebagaimana yang telah kita bawakan tadi ma'asyiral muslimin. Semuanya adalah hadis-hadis qauliyah, hadis-hadis yang berupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut kaidah para ulama di sini, bahwasanya hadis-hadis yang qauliyah itu didahulukan daripada hadis-hadis yang sifatnya fi'liyah atau sekedar perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Iya, karena sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, mayoritas para fuqaha, ya, mereka mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu adalah boleh tapi makruh.
Dalam arti apa? Bukan atau tidak sampai pada derajat haram. Ya, sifatnya apa? Boleh-boleh saja, namun hal itu dibenci. Kenapa? Mereka menggabungkan dua dalil atau dua hadis, atau menggabungkan dua dalil, yang mana di satu sisi hadis-hadis yang pertama yang disebutkan tadi adalah hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri. Namun di sana ada hadis-hadis lain yang justru menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri. Kita sebutkan di antaranya ma'asyiral muslimin, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Dinyatakan oleh beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya syariba min ma'i zamzama wa huwa qaimun. Perhatikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan beliau berdiri. Perhatikan ini. Ini adalah hadis yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi, bahwa beliau pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Padahal kita dengar tadi hadis-hadis yang disebutkan, pendapat yang pertama mereka mengatakan dilarangnya minum sambil berdiri. Namun kenyataannya bahwasanya dalam hadis yang lain tadi justru menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Demikian pula dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu syariba wa huwa qaimun thumma qala hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu, beliau pernah minum sambil berdiri atau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian ketika ditanya, mengapa demikian? Mengapa Anda berbuat seperti itu? Maka beliau mengatakan, hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Demikianlah saya melihat Nabi SAW telah melakukan yang seperti ini. Artinya apa? Ali radhiyallahu taala anhu mencontohkan bahwa beliau minum sambil berdiri. Ketika ditanya apa alasannya, apa dalilnya, maka beliau menjelaskan bahwa saya pernah melihat Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri. Dan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau juga mengatakan, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi wa nashrabuna qa'ima. Perhatikan, kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami makan ya dalam keadaan kami pernah sambil berjalan. Demikian pula kami pernah minum dalam kondisi atau dalam keadaan kami berdiri. Perhatikan di sini ya. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, kami dahulu di zaman Nabi SAW pernah makan ya, bahkan ketika sedang makan itu kami dalam kondisi sambil berjalan, dan kami pun pernah minum dalam keadaan kami berdiri. Dan ini terjadi di zaman Nabi SAW. Andaikan hal itu dilarang, andaikan hal itu diharamkan, maka sudah barang tentu Nabi SAW tidak akan membiarkannya. Pasti beliau menegur, pasti beliau akan melarang. Namun kenyataannya apa? Tidak demikian. Dan hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimallahu taala karena sanad-sanadnya sahih. Nah, demikian pula dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Demikian, beliau kakeknya adalah seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau minum sambil berdiri, demikian pula sambil duduk. Artinya semua pernah dilihat, disaksikan oleh banyak sahabat bahwa terkadang Rasulullah SAW ya minum sambil duduk dan terkadang sambil berdiri. Dan itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Hadisnya rawahu Tirmidzi bi isnadin hasan. Dikeluarkan Imam Tirmidzi dengan sanad-sanad yang hasan.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis yang mulia ini pula, maka sebagian atau jumhur ulama, mayoritasnya para ulama menyatakan bahwa minum sambil berdiri itu boleh. Hanya saja dalam rangka menggabungkan dua hadis yang nampaknya tadi bertentangan, selama masih dijamak, masih bisa digabungkan, maka bisa digabungkan. Ya, kalau tidak bisa digabungkan, biasanya para ulama akan mentarjih, menguatkan mana yang paling kuat dari dua dalil tersebut. Namun selagi masih bisa dijamak atau digabungkan, maka digabungkan. Dan jumhur atau mayoritas para fuqaha, para ulama menggabungkan dua dalil tadi, yang mana mereka mengambil kesimpulan bahwasanya hukum minum sambil berdiri itu al-jawaz ma'a karahah dzalik, yaitu boleh hukumnya, namun hal itu adalah perkara yang dimakruhkan atau dibenci. Boleh di satu sisi, namun dibenci dari sisi yang lain, dalam rangka menggabungkan dua dalil yang ada tadi. Dan ini sekali lagi pendapatnya jumhur atau mayoritas para ulama, ya. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, ya, maka sekali lagi sebagian ulama mengharamkan minum sambil berdiri, dan sebagian atau mayoritasnya para ulama bahkan mereka mengatakan bolehnya minum sambil berdiri, namun disertai dengan kemakruhan atau perkara yang dibenci. Sehingga ma'asyiral muslimin, dari hadis yang mulia ini barakallahu fikum, maka kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasannya dalam perkara ini dikatakan oleh para fuqaha atau mayoritasnya para fuqaha bahwa hal itu boleh namun disertai kemakruhan. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan, "Fannahyu 'ani syurbi qa'iman laisa lit-tahrim." Larangan dari minum dalam keadaan berdiri itu bukanlah perkara yang haram. Wa innama huwa lil karahah, hanya saja hal itu perkara yang dibenci. Bidalilin anna nabiyya sallallahu syariba qa'iman min ghairi darurah, dikarenakan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah minum sambil berdiri, padahal hal itu bukan perkara yang darurat, ya. Wal muharramu la yajuzu illa li darurah, sedangkan perkara yang diharamkan itu tidaklah boleh kecuali dilakukan karena darurat, ya. Falamma syariban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ghairi daruratin dalla ala anna nahya laisa litahrim, maka tatkala Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri padahal ini bukan perkara darurat, maka hal itu menunjukkan bahwa larangan dari minum sambil berdiri itu bukanlah perkara yang menunjukkan haramnya, namun hanya menunjukkan makruhnya saja. Walihada kana sahih anna syurba qa'iman jaizatun lakin karahiyatun syadidatun. Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang benar, yang sahih adalah bahwa minum dalam keadaan berdiri atau minum sambil berdiri itu hukumnya boleh, namun disertai dengan kemakruhan yang amat sangat atau kemakruhan yang sangat. Wallahu alam. Sekali lagi, inilah perbedaan atau khilaf di antara para ulama tentang dalil-dalil tersebut. Wallahu alam. Sehingga ma'asyiral muslimin, dari hadis yang ringkas ini yang disebutkan tadi oleh Al-Hafidz dalam kitab Bulughul Maram ini menunjukkan, ya, pelajaran buat kita. Pertama, bahwa hadis ini tadi dohirnya menunjukkan larangan minum sambil berdiri. Hanya saja hukum larangannya yang sahih dalam perkara ini wallahu alam adalah yaitu boleh, namun disertai dengan kemakruhan yang amat sangat, ya. Artinya apa?
ya kalau bisa bahwa dalam rangka untuk menunjukkan adab-adab Islami yang baik, maka hendaknya kita lebih tepat memilih minum dalam keadaan duduk, seperti halnya makan juga yang paling bagus dalam keadaan duduk. Namun apabila di suatu saat kita membutuhkan terpaksa minum sambil berdiri karena suatu sebab, maka hal itu dibolehkan, bukan perkara yang diharamkan. Nah, ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita meyakini pendapat yang pertama tadi yang menyatakan haramnya larangan tersebut, berarti ya kita harus mutlak untuk menjauhinya. Namun apabila kita meyakini sebagaimana pendapat yang kedua atau pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa hal itu adalah perkara yang dibolehkan, hanya saja hal itu termasuk perkara yang dimakruhkan juga, maka hendaknya kita lebih mengambil pendapat atau lebih kehati-hatiannya adalah hendaknya kita meninggalkan hal tersebut, namun tidak sampai pada derajat keharaman. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran yang kedua yang juga bisa kita ambil dari hadis ini, ma'asyiral muslimin, bahwa sungguhnya syariat agama Islam ini adalah syariat yang luas dan menyeluruh, ya, terutama tentang hukum-hukumnya, ya, tidak hanya terkait dengan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya saja, tetapi di dalamnya juga meliputi hubungan antar sesama manusia, juga terhadap diri sendiri. Demikian pula di dalamnya mengandung juga, ya, aturan-aturan tentang adab-adab, ya, keseharian dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya adab-adab makan, minum, tidur, adab-adab bersin dan sebagainya, yang semuanya ini perkara-perkara yang telah dijelaskan dalam syariat agama yang menunjukkan luasnya, ya, dan lengkapnya, komplitnya urusan agama kita ini, ya. Karena itulah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kata Allah taala, ya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Nabi SAW, tibyanan likulli syai', yaitu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Nah, hal itu menunjukkan luasnya, lengkapnya syariat agama kita ini dibanding agama-agama lain. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, sampai urusan buang hajat, sampai urusan di WC, di toilet, dijelaskan secara lengkap dan gamblang di dalam syariat agama kita, termasuk juga urusan makan, minum, tidur, ya, menikah dan sebagainya, semua dijelaskan oleh syariat agama kita ini. Sehingga ma'asyiral muslimin, ya, hendaknya setiap muslim memperhatikan bimbingan Nabi SAW terkait dengan adab-adab ini, dan hendaknya kita pun beradab dengannya sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Yang terakhir, hadis ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita bahwa sepantasnya bagi setiap muslim untuk sekali lagi memperhatikan adab-adab Islami yang diajarkan oleh Nabi SAW, karena beliau adalah teladan terbaik bagi kita, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ya, yang mana pada beliau terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi dan seterusnya. Karena itu kalau kita hendak mencontoh, hendak berteladan, hendak mengidolakan seseorang, idolakanlah Nabi SAW dan contohlah apa yang berasal dari beliau SAW. Karena Allah Ta'ala menjamin, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang tinggi dan mulia, ya. Demikian pula Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian suatu suri teladan yang terbaik. Nah, maka ma'asyiral muslimin, kalau kita sekali lagi ingin mengambil teladan, mengambil contoh terbaik dalam perkara dunia maupun agama kita, maka hendaknya meneladani Rasulullah dalam semua perkara. Naam, dan insya Allah hal itulah yang akan memberikan kebaikan buat kita di dunia maupun di akhirat nanti. Naam.
ini diantara pembahasan yang disebutkan dalam hadis ini, dan insyaallah ta'ala masih banyak hadis-hadis lain yang insyaallah akan kita sambung penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya, karena pada hadis yang baru akan dijelaskan adab yang lain. Apa itu? Adab berpakaian, adab memakai sepatu atau sendal dan sebagainya akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin penjelasan dari hadis yang mulia ini. Meskipun satu hadis yang ringkas pendek, ternyata banyak sekali riwayat-riwayat yang lain yang juga mendukung atau melengkapi terhadap hadis yang mulia ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan. Barakallahu fikum. Fadhol. Ya, silakan Pak. Di tempat saya itu kan gitu kan. Nggih. Orangnya barusan meninggal. Ya. 3 hari. Waktu itu masih hidupnya itu tiap bulan itu kasih jatah sama ibu Asia itu beras 5 kilo. Nggih. Tapi ibu ini ibu sama Solarto sama itu dikembalikan Ustaz. Kenapa? Dikembalikan. Dikembalikan. Iya. Disuruh sholat terus nggak mau, terus beras-berasnya dikembalikan. Selama ini ketika dikasih dia sholat enggak? Enggak sholat juga. Padahal kaum muslimin memberikan sedekah kepadanya dalam rangka untuk mengetuk hatinya supaya dia bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, sholat dan sebagainya, begitu. Tapi ternyata Taib. Pertanyaannya, kalau orang yang tidak sholat seperti itu, apakah meninggal boleh disolati atau tidak? Ngaten Pak? Taib. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ini terkait dengan hukum. Ya, kita harus paham dulu tentang apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat itu. Dalam masalah ini, para ulama kita sudah banyak membahas ya tentang hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat, seperti yang dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya kitab khusus dengan judul Hukmu Tarikis Shalah. Demikian pula para ulama-ulama yang selainnya. Intinya dalam masalah ini para ulama kita berselisih atau berbeda pendapat menjadi 2 pendapat yang utama. Ya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat secara mutlak adalah hukumnya kafir. Secara mutlak hukumnya adalah kafir. Apa maksudnya secara mutlak? Yakni apabila seseorang itu meninggalkan sholat, baik dia itu karena mengingkari kewajiban sholat itu, atau karena dia bermalas-malasan atau malas mengerjakan sholat itu, ya, baik dia sengaja meninggalkan itu karena meyakini tidak wajibnya untuk dia, atau karena memang dia yakin tapi malas untuk mengerjakannya, secara mutlak seperti ini para ulama mengatakan hukumnya adalah kafir. Alasannya apa? Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan perkara ini. Ya, seperti yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran di surat Taubah, ya, penjelasan seperti itu. Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah juga banyak. Seperti contohnya Nabi SAW pernah bersabda, Al-ahdul ladhi bainana wa bainakumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perhatikan ini, perjanjian antara kami dan kalian, kata Rasulullah, itu adalah sholat. Faman tarakaha, maka siapa yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan sholat itu, faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Hadisnya dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Demikian pula dalam hadis Buraidah dan yang lain. Rasulullah juga bersabda, ya, bainal abdi wal kufri wasyirki tarkus shalah. Pembatas atau pembeda antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Maka kalau dia itu betul-betul sudah meninggalkan sholat, berarti nggak ada bedanya dia dengan kekufuran atau dengan kesyirikan. Demikian ya dalam hadis Buraidah dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan zahir yang sangat jelas dan tegas bahwa Nabi SAW memvonis atau menjelaskan atau menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat seperti itu hukumnya kafir. Ya, demikian pula dalam hadis
ya Abdullah bin Syaqiq, salah seorang tabi'in radhiyallahu rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwa kami semua ya tidaklah mendapatkan dari para sahabat Nabi sesuatu hukum yang dikatakan kafir ya kecuali tatkala seseorang meninggalkan ibadah salat. Artinya apa? Para sahabat Nabi yang ditemui oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala dari seorang tabi'in, semuanya mengatakan bahwa tidak ada hukum yang pantas bagi seseorang yang meninggalkan salat kecuali dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Begitu. Sehingga berdasarkan hadis-hadis ini dan juga dari ayat-ayat yang lain, maka sebagian ulama kita seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal, demikian pula Imam Malik kalau enggak salah, atau Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa hukumnya adalah kafir secara mutlak bagi orang yang meninggalkan sholat tersebut. Begitu. Dan ini dipegang oleh para ulama masa kini seperti misalnya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, demikian pula Lajnah Daimah dan juga yang lainnya. Mereka menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dengan secara sengaja ataupun bermalas-malasan, maka mutlak dihukumi sebagai orang yang telah kafir. Begitu Pak ya. Kemudian pendapat yang kedua berbeda. Mereka mengatakan bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat itu harus diperinci, tidak mutlak dikafirkan, tapi diperinci hukumnya. Apa maksudnya diperinci di sini? Perhatikan. Para ulama mengatakan pendapat yang kedua ini hukumnya diperinci, yaitu pertama, apabila orang yang meninggalkan sholat itu dia meyakini bahwa sholat itu enggak wajib, sholat itu tidak wajib bagi dirinya. Misalnya ditanya, kenapa sampai enggak sholat? Oh, sholat itu enggak wajib. Loh, wajib ini? Enggak wajib. Dia yakin seperti itu, mengatakan sholat enggak wajib, padahal Al-Quran, Al-Hadis banyak sekali menjelaskan wajibnya sholat, bahkan termasuk apa? Rukun Islam. Nomor pinten Pak? Rukun Islam yang nomor pinten? Salat itu Pak, mendirikan salat. Ayo, nomor pinten? Nomor setunggal apa kali? Nomor kali. Oke, pertama kan syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, 4 berpuasa Ramadan, yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kan itu Pak ya? Nah, termasuk rukun Islam. Maka kalau sepakat para ulama mengatakan ya bahwa sholat itu hukumnya wajib, nggak ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Bahkan ini merupakan ijma' para ulama dari kalangan sahabat Nabi sampai sekarang ini, bahkan hingga akhir zaman nanti, bahwa sholat itu hukumnya wajib. Namun jika seseorang itu meninggalkan sholat, dia meyakini tidak wajibnya sholat itu, maka secara mutlak para ulama mengatakan dia telah kafir. Begitu. Termasuk misalnya ada sebagian para pengikut thariqat sufi, dia bilang manusia itu kalau sudah pada tingkatan ma'rifat atau hakikat enggak butuh sholat ya, enggak butuh syariat, enggak butuh sholat, sehingga sholat itu enggak wajib bagi dirinya karena dia telah mencapai kewalian, mencapai derajat ma'rifat atau hakikat. Maka orang seperti ini kafir. Rasulullah saja derajatnya lebih tinggi dari seluruh para para hamba Allah di muka bumi, gitu Pak. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Nah, kalau ada orang yang mengatakan sholat itu gak wajib atas dirinya, dia kafir secara mutlak. Begitu. Ini pendapat yang kedua mengatakan seperti itu. Tapi yang kedua, kalau seandainya ada orang meninggalkan sholat, ya, dia masih meyakini kewajiban sholat itu. Ditanya, Pak, sholat niku napa hukumi? Wajib. Pak, sholat itu hukumnya nopo? Wajib, saya yakin wajib. Ning kok jenengan nggak sholat? Aku males ya. Nah begitu ya. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, dia masih meyakini wajibnya sholat, tapi dia tinggalkan sholatnya karena males atau dengan alasan-alasan lain. Boleh jadi dia males, alasannya, oh kelambiku kotor, celanaku masih najis, oh celana baju. Alasan aja banyak kalau dijak sholat bulet. Atau kalau mengerjakan sholat kadang boten dan seterusnya ya. Maka orang yang seperti ini menurut pendapat kedua tidak boleh dikafirkan secara mutlak, tetapi
dia terjatuh dalam perbuatan dosa yang sangat besar tapi tidak sampai kafir. Kenapa? Karena dia masih meyakini kewajiban sholat tersebut. Hanya saja dia tinggalkan sholat itu mungkin karena malas atau karena urusan lain. Banyak itu kalau orang disuruh sholat, ayo sholat, aku sih jiwaku sih kotor, alasannya gitu. Ayo sholat, kelambiku najis, aku gak sempat ganti, atau alasan lain. Kalau ditanya mesti bulet. Maka orang seperti ini kalau masih meyakini kewajiban sholat, hanya saja dia tinggalkan sholat dengan alasan-alasan yang tadi, maka seperti ini kata ulama tidak boleh dikafirkan secara mutlak, namun dia pelaku dosa yang sangat besar. Tapi kalau dilakukan terus menerus tidak menutup kemungkinan dia telah bisa menjadi kafir, naudzubillah. Ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala setelah memaparkan berbagai pendapat dan dalil-dalil yang ada, sehingga beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan sesuatu hukumnya perlu diperinci seperti tadi, tidak boleh dimutlakkan kafir. Wallahu a'lam. Itu khilaf para ulama terdahulu. Sekarang tinggal jenengan menguatkan pendapat yang mana. Kalau jenengan yakin dengan pendapat yang pertama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu, orang yang tidak pernah sholat itu hukumnya telah jatuh pada tingkat kekufuran, maka kita tidak boleh menyolatkan orang yang meninggalkan sholat. Wong uripe gak tahu sholat kok disolati, kan ngaten? Ya begitu. Meskipun mungkin KTP ini Islam, ngakune Islam, ning kalau dia nggak sholat berdasarkan pendapat yang pertama tadi mutlak kafir, sehingga tidak boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah kafir, nggak boleh saling mewarisi dengannya. Biarpun itu bapak kita, anak kita, saudara kita, kalau dia sengaja meninggalkan sholat maka dia kafir, nggak boleh saling mewarisi. Kalau sholat, kalau mati nggak boleh disolati, nggak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin dan sebagainya dan sebagainya. Tegas begitu mengatakan beliau dalam kitab Hukmu Tarikis Shalah. Seperti itu. Ini konsekuensi pendapat yang pertama. Jadi kalau dengan menguatkan pendapat yang kedua, masih meyakini orang ini masih saya anggap muslim. Kenapa? Dia itu ngakui kewajiban sholat tapi males tok. Kadang sholat, kadang boten, sholatnya bolong-bolong. Berarti orang ini saya ngakui sholat tapi males. Orang seperti ini tidak dikatakan kafir secara mutlak. Berarti apa? Boleh disolati nek mati, ngoten. Paham ya Pak? Itu rincian pendapat para ulama dan konsekuensinya. Nah sekarang tinggal jenengan mawon manut sing pundi. Nek yakin pendapat pertama ya ora usah disolati. Nek ngikuti pendapat yang kedua berarti masih dibolehkan untuk disolati, ya, karena dengan sholat itu paling tidak kita mendoakan ampunan, ya, kepada Allah Ta'ala, kepada dia, karena dia masih suka meninggalkan sholat bolong-bolong dan sebagainya dalam keadaan dia meyakini kewajibannya. Wallahu a'lam. Jelas ya Pak? Nah, wallah. Yeah. Tidak ikut nyolatkan. Oh. Oh, ngeten. Berarti jenengan mengikuti pendapat yang pertama. Gitu ya. Kalau jenengan wis digawa karo kaum muslimin di masjid mau disolati, jenengan medal ndak ikut sholat, yaitu haknya jenengan. Karena jenengan meyakini orang seperti itu enggak sholat selama hidupnya, maka jatuh hukum kekufuran kepadanya, enggak perlu disolati. Ya begitu. Itu keyakinan yang tidak salah insyaallah karena dohirnya hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, dan ini yang dipegang oleh banyak para ulama, ya, seperti Imam Ahmad, ya, demikian pula Abu Hanifah, demikian pula para ulama masa kini, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga para ulama yang termasuk guru-guru saya di Yaman, ya, termasuk diantaranya adalah Syekh Yahya Al-Hajuri dan sebagainya, mengatakan secara mutlak demikian. Wallahu a'lam. Meskipun para ulama yang lain sama pendapatnya dengan Syalbani, masih memperinci dengan perincian-perincian yang banyak dari masalah ini. Wallahu a'lam. Jelas ya Pak? Nah, ada yang lain? Antum? Ada yang lain lagi? Oh iya, boleh, silakan. Saya
nggih. Dalam perjalanan pertigaan lampu itu ada pickup itu nyerempet ke bisa. Terus Wah ini gimana saya kan gitu. iya. Jadi terus ini apa itu ada kena pijit gitu. Bagaimana saat negara waktu itu saya dapat pijit kan kena pijit itu kan pijit gitu. Tapi alhamdulillah mobilnya boleh. Nah, gitu. Maksudnya servis mobil kepada servis yang ada tulisannya ketok magic gitu ya. Magic itu apa Pak? Sihir gitu ya? Oh. Ya, apakah termasuk dosa dan termasuk kesyirikan dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu. Apakah ketok magic itu betul-betul pakai sihir atau sekedar istilah saja? Istilah keahliannya si tukang bengkel tadi, sehingga mobil yang tadinya sudah penyok, bengkok, terus disulap lep dadi apik meneh, kan ngoten ya, seolah-olah disihir, padahal itu enggak, sekedar istilah saja, istilah yang dipakai oleh si pemilik bengkel itu untuk membuat sesuatu yang itu semacam kayak ajaib begitu, seolah-olah sihir, padahal bukan, itu hanyalah istilah saja, diketok, ditutuk, dibenake sampai mulus lagi, kan begitu. Kenyataannya tidak pakai sihir Pak itu Pak, cuman pakai teknik ya, bagaimana caranya. Sekarang pun ada alat semprot yang mobil penyok bisa kembali normal lagi, itu canggih itu Pak. Apa itu juga magic? Kalau magic dalam arti sulapan, seperti sesuatu yang tadinya rusak jadi bagus, seperti seolah-olah sulap ya, itu istilah saja, tapi bukan betulan menggunakan magic atau sihir gitu Pak ya. Kecuali nek tukang bengkelnya itu betul-betul tukang dukun, bisa bim salah bim disulap dengan bantuan setan atau jin yang kafir, itu nggak boleh. Tapi kenyataannya ketok magic tidak seperti itu, insya Allah. Hanya istilah ya Pak. Mobilnya dimasukkan, ditutup, jenengan tidak tahu, tiba-tiba keluar jadi bagus. Gitu ya, Masya Allah. Ya namanya bengkel itu rahasia Pak, namanya ketok magic itu ada teknik rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang umum. Nggak diketahui kok ditiru kabeh. Gitu. Wallahu alam. Saya tidak tahu persis, tapi insya Allah ya, dan kami, sangkaan kami bahwa itu hanyalah istilah saja, bukan betul-betul pakai sihir atau sulapan atau pakai jompa-jampi atau jampi-jampi sihir dan sebagainya. Insya Allah itu hanyalah teknik bagaimana cara pembetulan terhadap mobil yang rusak, yang penyok, yang sebagainya, sehingga hal itu tidak masalah, bukan perkara yang termasuk sihir betulan yang dilarang. Wallahu a'lam. Tapi kalau datangi Pak Dukun ya, datangi seperti itu tidak boleh, jelas. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Sama seperti orang pengobatan tapi dengan bantuan dengan bantuan jin ya, dia adalah tukang dukun tapi berkedok Pak Kiai, berkedok orang pinter dan sebagainya, tapi melakukan praktek perdukunan, maka yang demikian tidak boleh kita mendatanginya ya, termasuk tukang sihir dan sebagainya. Tapi kalau sekedar istilah ketok magic, nah gitu, itu menarik minat itu Pak, diketok tuk 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 jadi langsung bim salah bim tadi bagus. Wallahu a'lam. Insyaallah begitu. Cukup ya? Ya, baik ma'asyiral muslimin, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan insyaallah taala kita akan sambung kembali pada perjumpaan yang akan datang, dan dimudahkan Allah taala untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.